Sukses mengangkat Pulau Bayi menjadi pelabuhan internasional. Gubernur Rohidin Mersyah kawal harapan rakyat Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pelabuhan yang sangat besar di mulut samudera, lahan pendukungnya luas sekali. Ini sudah ditetapkan secara nasional menjadi Port Integrated pertama di kawasan Sumatera. Lahan pendukungnya 1.200 hektar, kolamnya luas sekali, dan kita tahu langsung berhadapan dengan samudera, dekat sekali dengan India, Cina, ya, dengan Afrika, kalau itu besar sekali. Ini potensi ekonomi yang luar biasa. Saking sayangnya ibunya yang namanya Sumsel ini, sampai-sampai Sumsel sendiri nggak punya pelabuhan. Jadi kami di sini harus membuka baru juga di Tanjung Api-Api dan Tanjung Cara. Yang perlu diketahui, Pak, draftnya tidak sedalam yang ada di samudera Indonesia ya, yang ada di Bengkulu. Karena kita ada satu titik sudah ditemukan dulu, sudah menjadi PSN, tapi ternyata draftnya rendah. Jadi harus dengan biaya mahal, harus di dredging. Maka sekarang hanya menjadi penyeberangan ASDP dan menjadi pelabuhan kapal-kapal dengan tonase rendah. Itu. Nah, dengan adanya ini, tentu angin suka bahwa kita ini sama-sama punya komoditas. Ada yang sama komoditasnya, yakni kopi. 230.000 hektar kopinya. Dengan karet 1,3 juta hektar. Pernyataan itulah yang disampaikan sebagai keyakinan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada tanggal 25 Juni 2020 yang lalu di Palembang, Sumatera Selatan dalam acara penandatanganan MOU konektivitas baru di dua provinsi. Keduanya meyakini beberapa tahun ke depan pelabuhan Pulau Bayi semakin kuat sebagai port integrated internasional dan terkoneksi langsung dengan kawasan ekonomi khusus, pasti membawa arus ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, bahkan diminati pelaku perdagangan antar negara di dunia. Terintegrasinya jalur konektivitas darat, laut, dan udara di Provinsi Bengkulu, yaitu melalui jalan tol, kereta api, pelabuhan Pulau Bayi, dan Bandara Fatmawati Soekarno dengan provinsi-provinsi tetangga di Sumatera dan bermuara di Pelabuhan Pulau Bayi, diyakini sangat menguntungkan Provinsi Bengkulu untuk menjadi poros baru aktivitas perdagangan di Sumatera. Dengan keunggulan utama, Pelabuhan Pulau Bayi sebagai serambi tengah di kawasan barat Sumatera yang langsung menghadap ke Samudra Hindia di zona ekonomi eksklusif sebagai jalur perdagangan internasional. Saat ini PT Pelindo II cabang Bengkulu terus mengembangkan Pelabuhan Pulau Bayi dengan luas interland terbesar kedua di Sumatera, yaitu seluas 1.192,6 hektar yang dinilai sangat berpotensi sebagai pusat aktivitas distribusi barang di bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan agrobisnis dan industri seperti minyak sawit, karet, kopi, batu bara, dan cangkang sawit. Berbagai fasilitas pendukung pelabuhan telah dibangun dan terus dikembangkan oleh PT Indonesia Port Corporation atau IPC sebagai perusahaan pengelola manajemen pelabuhan berupa fasilitas dermaga samudera, dermaga nusantara, dan dermaga lokal. Juga terdapat gudang lokal, area penumpukan dan stockpile yang ditunjang dengan peralatan perkapalan dan bongkar muat, serta fasilitas telekomunikasi di setiap dermaga. Maka Pelabuhan Pulau Bayi dinilai mampu menampung semua distribusi barang dari industri-industri besar, usaha-usaha mikro, serta industri kreatif di Provinsi Bengkulu. Ditunjang dengan fasilitas jasa yang memadai, terminal peti kemas Pulau Bayi yang terus dikembangkan dengan penambahan peralatan baru berbasis teknologi tercanggih di dunia saat ini, dan kedalaman alur pelabuhan telah mencapai -10 lower water spring dengan alur pelabuhan sepanjang 2.000 meter, serta penerapan metode pelayanan yang mengedepankan zero waiting time telah berhasil menarik perhatian perdagangan distribusi barang baik secara nasional dan internasional, yang dapat dilihat dari grafik kedatangan kapal-kapal peti kemas dengan panjang 115 meter, berukuran 20 feet, berbobot di atas 40.000 deadweight tonnage, serta kapal-kapal dengan gerak kedalaman 10 meter dapat dengan aman dan mudah keluar dan masuk ke Pelabuhan Pulau Bayi. Selain itu, juga kapal-kapal sandar yang didominasi kegiatan ekspor dengan tujuan negara luar seperti Inggris, India, Filipina, Thailand, Kamboja, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Malaysia, Kanada, Belgia, Australia,
Jerman, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Timor Leste, Taiwan, dan Hong Kong. Sedangkan situasi lain yang semakin meramaikan pelabuhan Pulau Bayi di tahun 2020 ini karena pada tahun 2019 yang lalu IPC melakukan pengembangan dengan penambahan terminal curah kering di dermaga Samudra berupa penambahan baru 2 dermaga, yaitu dermaga JTA dan dermaga X Bukit Sunur dengan investasi sebesar 24 miliar. Sehingga hal ini memicu kedatangan kapal-kapal asing muatan curah kering batubara dari berbagai negara pengimpor. Dan ditambah pula, manajemen pelabuhan telah menjamin ketersediaan armada kapal-kapal tunda dengan daya 2.400 horsepower yang dapat menarik dan mendorong kapal besar dari segala arah yang akan bersandar di dermaga. Maka diharapkan dengan adanya tambahan kapasitas 1,5 juta ton batubara yang ditangani dari 2 terminal tersebut dengan dukungan fasilitas berupa 2 conveyor masing-masing berkapasitas 1.500 ton per jam. Imbas positif dengan beroperasinya 2 dermaga baru pada terminal curah kering ini, maka akan meningkatkan pendapatan dan nilai aset kepada perusahaan dan pada gilirannya akan memberikan peningkatan dividen kepada pemerintah. Berikutnya juga, perubahan besar terlihat sejak terminal curah cair di Pelabuhan Pulau Bayi resmi beroperasi di awal tahun 2019 yang lalu dan sempat ditinjau langsung Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu, terdiri dari 19 unit tangki dan masing-masing tangki mampu menampung 3.000 ton CPO, sehingga total kapasitas dapat menampung 2 juta ton CPO per tahun di lahan seluas 17 hektar. Pengapalan CPO melalui Pelabuhan Pulau Bayi dinilai dapat menekan biaya operasional pengusaha karena CPO dari pabrik langsung diangkut ke pelabuhan yang tentunya sangat meringankan biaya transport karena selama ini CPO dari pabrik diangkut ke Pelabuhan Padang Sumatera Barat dan Pelabuhan Lampung menggunakan jalur darat sehingga pengusaha terbebani harus mengeluarkan biaya operasional tambahan. Di hadapan Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu, Direktur Operasi PT Pelindo II Prasetyadi mengungkapkan bahwa total investasi tambahan dari PT Pelindo II telah menganggarkan sebesar 1 triliun rupiah untuk menggarap pengembangan Pelabuhan Pulau Bayi Bengkulu demi mendukung usulan Pulau Bayi oleh pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi kawasan ekonomi khusus yang diyakini terwujud serentak dengan tuntasnya jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau di tahun 2021 yang akan datang. Dari fakta-fakta tersebut, maka sangat wajar Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menumpukan harapan besarnya kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah untuk mengawal seluruh proyek strategis ini agar terus berlanjut, berjalan dengan baik di tahun 2020 dan berhasil mencapai target rampung di tahun 2021 yang akan datang, baik berupa pengembangan Pelabuhan Internasional Pulau Bayi, jalan tol beserta rel kereta api Bengkulu-Lubuk Linggau, serta Bandara Internasional Fatmawati Soekarno. Tetapi lebih daripada itu semua, jelas juga membawa manfaat besar bagi kepentingan daerah Provinsi Sumatera Selatan, karena dengan selesainya infrastruktur strategis ini berdampak besar adanya penghematan biaya transport untuk berbagai komoditi unggulan yang selama ini diekspor melalui Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung, maka sebagian besarnya akan dialihkan ke Pelabuhan Port Integrated International Pulau Bayi. Dukungan akses konektivitas Provinsi Bengkulu bertambah besar lagi dan sempurna ketika Bandara Fatmawati Soekarno kini telah resmi dikelola oleh PT Angkasa Pura II yang saat ini sedang membangun berbagai sarana bandara untuk menjadi bandara internasional dengan prioritas pertama embarkasi pemberangkatan jamaah haji dari Provinsi Bengkulu dengan nilai investasi sebesar 622,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95 km telah diinvestasikan sebesar 14 triliun 587 miliar rupiah sebagaimana dapat dilihat dalam rilis resmi website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang memegang kendali pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini dipastikan mulai beroperasi pada tahun 2021 dengan skema sumber pendanaan penuh dari PT Hutama Karya.
Terlepas dari seluruh capaian yang membanggakan rakyat seprovinsi Bengkulu saat ini, terdapat satu hal yang sangat fundamental dalam proses sampai terwujudnya pembangunan ini, yaitu kepercayaan besar pemerintah pusat menggelontorkan berbagai macam proyek strategis nasional di Provinsi Bengkulu, baik melalui pengembangan pelabuhan Port Integrated International Pulau Baai, kawasan ekonomi khusus, Bandara Internasional Fatmawati Soekarno, dan jalan tol, serta kereta api Bengkulu-Lubuk Linggau. Diyakini atas komitmen dan tekad besar dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui upaya nyata merombak secara tajam layanan perizinan untuk berinvestasi, sehingga mendapat apresiasi dan dukungan besar dari berbagai pihak yang tujuan utamanya membuka berbagai peluang ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seprovinsi Bengkulu.